Selamat pagi pemirsa, toleransi memang bukan hal baru bagi bangsa kita. Keramahan yang menjadi karakter bangsa kita sejak zaman dulu merupakan wujud dari jiwa toleransi. Awal bulan Ramadan 1444 Hijriah ini pun kita menyaksikan toleransi yang tinggi antar umat beragama di Bali. Taraweh yang pertama yang jatuh bertepatan dengan Hari Raya Nyepi tidak mengurangi sukacita maupun kekusukan beribadah umat Islam maupun umat Hindu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 23 Maret 2023 dengan tema menguatkan kesalehan paripurna bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak, Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Anda semua, para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Berpuasa? Berpuasa, insya Allah. Baik, ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena waktu yang bertepatan antara Hari Raya Nyepi dan awal berpuasa, itu menunjukkan lagi bagaimana bangsa kita sebenarnya bangsa yang harusnya sudah lulus ya soal toleransi. Tetapi apakah kemudian ini akan bisa membuat sesuatu yang paripurna, saleh yang paripurna seperti dalam editorial, nanti akan kita bahas Kang Ade setelah kita lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, senapas dengan editorial kita ya Kang Ade ya. Nyepi memberikan bukti toleransi. Ini kan memang biasanya ketika Hari Raya Nyepi semua orang tidak bisa beraktivitas, terutama di Pulau Bali, tetapi umat Muslim di sana masih bisa sholat tarawih begitu ya. Ini bagaimana Kang Ade? Ya, pertama kami mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Kemudian kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi yang menunaikannya. Dan menarik, ada momen istimewa, Leo, hari ini sejak kemarin ya, sejak tadi malam. Jadi Hari Raya Nyepi ini bertemu dengan Ramadan. Ramadan bertemu dengan Hari Raya Nyepi. Menariknya ada kelapangan dada ya, terutama dari saudara kita umat Hindu, di mana sejatinya dalam Hari Raya Nyepi ini ada tapa brata penyepian. Tapa brata penyepian itu ada 4 tantangan. Pertama adalah amati karya, tidak bekerja, jadi di rumah saja gitu. Kemudian amati lelungan, yakni tidak bepergian. Amati geni, tidak menyalakan api, dan amati lelanguan, tidak bersenang-senang. Nah, 3 pantangan ini kemarin bertemu dengan sebuah kegiatan ritual agama Islam ya, tarawih ya. Ada kebijakan ya, ada kebijakan yang saya kira juga sangat menarik ya dalam konteks keberagaman kita ya. Bagaimana umat Islam tetap melaksanakan tarawih, malah diantar oleh pecalangnya dari rumah ke masjid seperti itu. Dan ini saya kira menarik ya, bahwa bangsa kita memang bangsa yang sangat kuat ya. Kita berbeda tetapi juga kita bersatu seperti itu. Baik, kita akan nanti bahas lebih jauh terkait dengan toleransi itu Kang Ade dan pemirsa di dalam editorial. Yang pasti kita harus belajar bagaimana toleransi ini bukan hanya dikatakan tapi dilakukan ya. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan kunjungan kerja Presiden. Presiden optimistis kemajuan Papua di Papua Youth Creative Hub. Papua Youth Creative Hub. Ini nyebutnya agak susah ini Kang Ade, karena bahasa Inggris begitu ya. Mungkin bisa juga ada bahasa Indonesianya begitu kan. Tapi poinnya adalah bagaimana PYCH ini bisa membuat sesuatu kebaikan bagi bangsa kita. PYCH ini kalau di Indonesia kan sederhananya adalah pusat kreatif ya, pusat kreatif anak-anak Papua ya. Jadi berbagai kegiatan di situ dilaksanakan, mulai dari kegiatan IT, misalnya menciptakan perangkat teknologi, kemudian juga ada seni, ada olahraga dan sebagainya di situ. Jadi banyak kegiatan, terutama kegiatan dengan seni ya. Nah, ini saya kira juga sebuah upaya ya, bagaimana mengakselerasi kreativitas anak-anak muda Papua ya. Kita tahu bahwa banyak sekali potensi yang hadir di kalangan anak-anak muda Papua. Ini kemudian digodok di situ untuk melakukan branding secara nasional juga secara internasional. Dan ini pembukaan pusat kreatif anak-anak Papua ini dibuka oleh Pak Jokowi. Presiden ya. Kita tahu juga Pak Jokowi berkali-kali ke Papua. Saya kira juga ini bukti keseriusan ya, bukti atensi yang sangat besar, bukti pemerintah pusat mendorong perkembangan Papua, terutama anak-anak mudanya untuk go public seperti itu. Semoga kemudian juga dari PYCH ini
ada tindak lanjutnya ya, Kang Ade. Karena kalau kemudian sudah dilatih, sudah dibina di sini, tapi tidak ada juga wadah untuk melanjutkan kreativitas anak muda Papua, ya tidak berlanjut juga. Ya, saya kira mesti dibantu bagaimana marketing ya, marketing networkingnya agar apa yang diciptakan oleh anak-anak muda Papua ini bisa betul-betul go public, itu bisa dijual ke pasaran. Oke. Kita harapkan ini langkah yang juga diikuti oleh pemerintah daerah Papua khususnya ya. Karena ini kan sudah dibangun, sudah dibentuk. Jangan kemudian tidak dirawat atau tidak dikembangkan. Jangan sebatas launchingnya saja. Iya. Oke, kita harapkan ini bisa berkembang di Papua. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan heboh 300 triliun. Sekarang jadi membengkak ya, bertambah lagi nih Kang Ade, 349 triliun. Saya tidak tahu apakah nanti dari 349 jadi berapa lagi begitu ya. Dikatakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pansus, Panitia Khusus, penting untuk membuka transaksi janggal 349 triliun. Pertanyaan saya begini Kang Ade, apa perlu harus ada Pansus? Kalau saya berpikir tadinya, saya kan berpikir, ini kan kasus menjadi besar, heboh, ketika Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan, dalam pemikiran saya ketika Menko Polhukam itu adalah orang yang otoritasnya terhadap penegak hukum. Kan harusnya Pak Mahfud itu bisa langsung perintahkan saja KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, sudah ada follow up tidak sih dari laporan PPATK itu? Itu kan sebenarnya bisa begitu. Tapi ini minta Pansus. Bagaimana Kang Ade? Ya, kalau saya baca dari berita ini bahwa keinginan untuk membentuk Pansus ini belum secara kolektif ya, Komisi 3 ya, baru beberapa orang, baru 2 orang yang mengusulkan perlunya Pansus. Ya. Baru ide ya? Karena penjelasan dari rapat kerja dengan PPATK kemarin belum menjelaskan di mana penyucian uangnya, seperti apa penyucian uang, dari siapa ke siapa, bagaimana alirannya, itu belum detail. Nah, mungkin ketidakpuasan dalam paparan yang disampaikan oleh Kepala PPATK di Komisi 3 DPR, inilah yang membuat beberapa anggota Komisi 3 untuk mendorong terbentuknya Pansus. Tapi waspada juga, Pansus ini di era tahun politik, ini juga boleh jadi juga kita khawatir juga melenceng ya. Ada motif yang lain tadi apa yang ya? disampaikan oleh Leo, saya kira juga Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dia mengkoordinasi penegakan hukum, dia kan bisa berkomunikasi, apalagi beliau ini kan Kepala TPPU. Betul. Beliau bisa mengumpulkan Kejaksaan, KPK, Kepolisian, ini bagaimana ini? Ini ada barang nih, ada dugaan yang sangat kuat, 349 triliun. Bagaimana cara mengusutnya, bagaimana perangkat hukumnya untuk menjerat para pelakunya, kan seperti itu sebenarnya. Dipastikan apakah laporan dari PPATK itu memang benar-benar sampai apa tidak? Betul. Karena sampai sekarang dari Kementerian Keuangan juga sangat tidak yakin bahwa memang terjadi korupsi atau terjadi pencucian uang. Ini saya kira juga mesti dikelirkan. Jadi saya kira hukum harus jadi panglima, bukan politik. Saya kira itu yang harus kita kedepankan. Dan kalau memang ternyata ada yang tidak tepat, apakah angkanya, apakah dugaan tindak pidananya, ya jangan segan untuk meralat begitu ya Kang Ade ya. Betul. Jangan kemudian amit-amit ada peradilan sesat begitu. Ketika saya bilang Kang Ade salah, saya tidak bisa buktikan Kang Ade salah. Pokoknya Kang Ade salah, bagaimana caranya? Itu kan tidak benar juga ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat misalnya beberapa kasus ya, bagaimana penjeratan dengan pasal TPPU ya. Ini kan sudah jalan sebenarnya, misalnya Bahasim juga kan orang Kementerian Keuangan kan, itu ternyata juga bisa dijerat gitu. Artinya sebenarnya ini tidak sangat mudah. Tinggal bagaimana bikin operasi senyap seperti itu, diam-diam bekerja selesai gitu loh. Tidak kemudian menjadi komoditas politik isu 349 triliun ini. Iya, nanti jangan-jangan 349 nambah lagi. Nambah lagi. Jadi 649 atau malah jangan-jangan raib begitu ya. Raib ya. Lama-lama raib juga ya. Ya sudah, kalau nggak tuntas. Kita harapkan ada kejelasan terkait dengan hal ini. Kita langsung ke editorial pemirsa dan Kang Ade. Menguatkan kesalehan paripurna. Kalau kita melihat ada banyak contoh sebetulnya di Indonesia bagaimana toleransi itu sudah terjalin, dan kalau bicara manfaat dari bulan suci Ramadan untuk umat muslim dan juga untuk seluruh bangsa Indonesia, itu kan harusnya kita menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan hanya di bulan puasa tetapi selanjutnya. Apa pesan yang ingin disampaikan editorial, Kang Ade? Ya, pesan yang ingin disampaikan dalam editorial ini adalah hendaknya Ramadan ini bisa menciptakan kesalehan secara paripurna ya. Paripurnanya di mana? Paripurnanya itu adalah bahwa kesalehan kita itu sifatnya tidak hanya vertikal, tidak hanya ilahiyah. Bukan hanya ke Tuhan ya? Bukan hanya ke Tuhan, tetapi juga secara horizontal. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi kesalehan ritual ini linear, kemudian seiring sebangun gitu. Sepenari segendangan gitu dengan bagaimana perilaku kita dalam sehari-hari di masyarakat. Ini yang kita maksudkan adalah
bahwa kesalahan itu harus paripurna, seperti itu. Jadi kalau misalnya kesalahannya hanya vertikal, tetapi juga dengan tetangga dia masih dengki, masih dan sebagainya gitu. Nah ini saya kira juga belum selesai, karena Ramadan ini kan sebenarnya kan asal kata dari Romado kan. Romado ini kan membakar. Jadi perilaku kita yang negatif, yang selalu berkecenderungan maksiat, ini harus kita bakar gitu. Bakar habis ya? Bakar habis gitu. Bukan bakar terus tumbuh lagi begitu ya setelah Lebaran? Tumbuh lagi, berarti itu akarnya belum terbakar. Jadi baru atas-atasnya saja seperti itu ya, baru kulit-kulitnya. Jadi sejatinya adalah bagaimana Ramadan ini bisa menghasilkan sosok yang paripurna ya. Dan harapannya juga adalah kesalehan itu bukan hanya pada saat atau hanya di tempat ibadah. Di luar itu kita tanggalkan kesalehan itu kan pertanyaan besar kita kan. Betul. Karena bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang memiliki umat beragama yang terbanyak, rumah ibadah banyak, tapi korupsinya juga masih banyak gitu. Nah itu pertanyaan besar yang akan kita bahas, Kang Ade, dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 23 Maret 2023, menguatkan kesalehan paripurna. Menguatkan kesalehan paripurna. Toleransi memang bukan hal baru bagi bangsa kita. Keramahan yang menjadi karakter sejak zaman nenek moyang pun merupakan wujud dari jiwa toleransi. Sepanjang perjalanan bangsa ini, kita telah melihat toleransi yang semakin dewasa. Sejumlah gejolak yang terjadi, termasuk politik identitas, tidak memutus persaudaraan. Awal Ramadan 1444 Hijriah ini pun kita menyaksikan toleransi yang tinggi antar umat beragama di Bali. Tarawih pertama yang jatuh bertepatan dengan Hari Raya Nyepi tidak mengurangi sukacita maupun kekhusyuan beribadah umat Islam maupun umat Hindu. Muslim di Pulau Dewata tetap bisa bertarawih di masjid dengan sejumlah aturan yang merupakan kesepakatan Majelis Desa Adat atau MDA dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Bali. Aturan tersebut diantaranya adalah tidak menggunakan kendaraan atau hanya dengan berjalan kaki, tidak menggunakan pengeras suara, dan hanya menggunakan penerangan yang terbatas. Aturan ini bukan kemenangan satu pihak, justru ini merupakan jalan tengah bagi kemenangan bersama. Semua keutamaan berjemaah dapat tetap dicapai umat Islam, sementara umat Hindu juga tidak terusik dalam menaati 4 pantangan saat nyepi. Tidak heran pelaksanaan tarawih pertama di Bali berjalan baik seperti halnya wilayah-wilayah lain di Nusantara. Semangat persaudaraan itu pula yang semestinya terus ada sepanjang Ramadan. Sebab bulan suci memang bukan hanya meningkatkan kesolehan ritual, melainkan juga kesolehan sosial. Maka umat Islam juga yang seharusnya menjadi terdepan dalam menjunjung persaudaraan termasuk bertoleransi. Harus diakui, hingga kini masih ada saja umat Muslim di Indonesia yang mengartikan status umat mayoritas dengan serba manja dalam beribadah. Demi alasan ibadah, umat Muslim di beberapa tempat bisa mudah sewenang-wenang, bahkan sampai melanggar hukum. Jangankan kedamaian lingkungan, penghidupan orang lain pun tidak dihiraukan dengan alasan kekhusyuan ibadah. Di beberapa kasus ada pula umat Muslim yang membelokkan masalah kriminal ataupun sosial umum ke isu agama. Hal ini sangat berbahaya karena amat mudah menyulut emosi masyarakat dan dapat berakhir sangat tragis. Ironisnya, kesewenang-wenangan bukan hanya dilakukan tingkat perorangan maupun warga, melainkan juga oleh organisasi. Para pengurus organisasi yang belum satu pikiran dalam memahami toleransi dapat berakhir ke kebijakan yang bertentangan. Contohnya saja, imbauan penutupan warung makan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tahun lalu, yang kemudian diluruskan MUI Pusat menjadi imbauan penggunaan tirai. Berbagai arogansi atas nama umat mayoritas itu tidak boleh tidak terjadi lagi pada Ramadan ini maupun seterusnya di masa mendatang. Tokoh maupun umat harus menyadari jika toleransi justru harus dikuatkan demi menghadapi tantangan zaman yang amat berat sekarang ini. Betul bahwa ada rambu-rambu yang harus dihormati antar umat beragama. Namun, diskusi tetaplah harus diutamakan ketimbang arogansi umat.
Untuk menghasilkan itu, seluruh tokoh-tokoh muslim baik pendakwah, cendekiawan, hingga pengusaha haruslah menjadi contoh pejuang persaudaraan di lingkupnya masing-masing. Ini pun bukan sekadar dalam ceramah dan petuah-petuah, melainkan senyatanya di keseharian. Sebab itu, adanya diskusi-diskusi yang merangkul kalangan lintas agama sudah semestinya terus didorong. Pendakwah dan tokoh agama juga diharapkan memperluas jangkauan dakwahnya di luar tembok-tembok rumah ibadah maupun sekolah. Tokoh-tokoh agama yang terjun langsung di tengah masyarakat dan di berbagai aktivitas yang sesungguhnya dapat menyuntikkan semangat toleransi dengan lebih nyata dan efektif. Dari situ pula, barulah umat Islam akan benar-benar menjadi umat penyebar kedamaian. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa terkait dengan editorial pagi ini. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita mau bertanya dulu Kang Ade sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jakarta, Asep Saifuddin Jahar. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rektor, saya boleh panggil Kang Rektor ya, Kang Asep ya? Iya, silakan. Kalau kita bicara soal kesalehan paripurna ini, Kang Rektor, kita akan lihat bahwa bulan puasa itu harusnya mengembalikan kita kepada nilai asal kita. Ketika kita mau mengurangi atau bahkan mau menghancurkan dosa-dosa kita, harusnya itu terjadi terus sepanjang bulan puasa dan di luar bulan puasa setelah Lebaran. Nah, pertanyaannya Kang Asep, bagaimana itu bisa kita lakukan sebetulnya? Karena kalau kita lihat realitanya, bangsa ini bangsa yang beribadah, tapi di sisi yang lain termasuk bangsa yang berdosa besar begitu ya, korupsi begitu banyak di Indonesia. Bagaimana Kang Asep? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Asep. Jadi kehadiran ibadah ataupun ajaran ya di dalam Islam ataupun juga di dalam agama-agama lain itu kan untuk lebih menjadikan atau menyadarkan kemanusiaan ya. Bukan saja untuk menyadarkan bahwa dia punya Tuhan atau harus mengabdi kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Karena itu puasa misalnya yang kita alami atau yang kita lakukan dan tradisi puasa itu bukan hanya dilakukan oleh agama Islam. Di dalam tradisi agama-agama lain puasa itu juga dilakukan untuk menguatkan spiritualitas dan kehadiran Tuhan. Nah ini, jadi maka itu ketika berpuasa atau ibadah yang lain, yang penting itu kesalehan sosialnya, bagaimana Allah Tuhan yang memang sebagai pencipta selalu ditanamkan di dalam diri, di dalam kehidupan, bahwa hidup kita ini betul-betul menjadi bagian dari misi atau risalah Tuhan. Itu yang paling penting dulu kira-kira. Itu kenapa ya sampai sekarang masih kita bisa lihat orang yang seakan-akan punya wajah tidak satu begitu Kang Asep. Salehnya itu salehnya hanya di tempat ibadah, hanya di waktu ibadah, di hari ibadah, atau bahkan di waktu seperti sekarang bulan puasa, tapi di luar waktu-waktu ibadah itu lupa dengan kesalehannya Kang Asep. Itulah di dalam Islam ada yang disebut dengan itu orang atau di dalam ilmu sosial disebut dengan kesalehan simbolik. Jadi dalam bahasa agama Islam itulah yang disebut dengan bahwa iman belum masuk kepada diri Anda. Jadi ada seorang Arab maksudnya baru datang kepada Rasulullah, saya sudah berislam. Oh tidak, tapi Anda belum melakukan suatu keislaman dan keimanan yang paripurna, artinya tidak dihadirkan di dalam kehidupan sosial. Karena yang di dalam Islam sendiri yang diharapkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita menjadi penyebar rahmah,
penyebar kebaikan, dan itulah yang sebenarnya beragama ya, dan juga beribadah. Itu kira-kira poinnya. Kang Asep, ini peran pimpinan, peran tokoh, peran guru kelihatannya jadi sangat sentral karena masyarakat Indonesia kan masyarakat yang patriarkat, yang masih melihat patron. Itu bagaimana kalau Anda lihat sekarang tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh keagamaan menghadirkan kesalehan paripurna itu? Apakah memang kita benar kekurangan guru, kekurangan contoh, atau seperti apa, Kang Asep? Ya, memang kalau kita secara objektif ya, memang juga perlu ataupun juga dalam hal ini ada semacam degradasi ya, generasi yang sehingga ada seorang tokoh yang betul sudah selesai dengan dirinya, sudah tidak memikirkan tentang apa kecuali memang untuk kebaikan. Nah, ini yang memang harus dipupuk dari generasi kita ataupun juga para tokoh untuk betul juga menjadi figur atau role figur negeri ini. Nah, kalau tadi disebutkan sama Bang Leo, betul ada semacam kemunduran dalam hal ini yang tentu juga harus dipatri oleh sistem, Mas ya, bukan hanya sebatas sistem, oleh itu. Kalau sistemnya tidak dibangun, apapun juga akan terkonstruk. Maka ini yang disebut dengan social construction itu sendiri. Jadi kalau sudah sistemnya terbangun, siapapun akan terbentuk, gitu kira-kira. Bukan semata-mata doktrin dan ajaran. Oke, Kang Asep, ini terakhir, kalau Anda melihat kondisi bangsa kita sekarang, Anda masih optimis tidak bahwa bangsa kita ini bisa melahirkan manusia-manusia yang salehnya itu paripurna? Saya masih optimis selama kita ormas atau organisasi keagamaan tetap solid di dalam menjalankan ataupun juga memperkuat keagamaan dan kehidupan sosial. NU, Muhammadiyah, dan juga umat-umat agama lain bersatu padu untuk tetap memperkuat. Itu dalam konteks civil society-nya. Tetapi jangan lupa itu yang saya katakan tadi. Bagaimana sistem sosial ataupun juga hukum atau aturan menjadi bagian yang bisa mengontrol juga. Sehingga hubungan antara dua hal ini akan kuat. Gitu kira-kira, Mas. Baik. Ini sesuatu yang harusnya menjadi pesan untuk kita semua mengawali bulan puasa agar di ujung bulan puasa nanti kita benar-benar bisa saleh paripurna ya, bukan hanya saleh temporer pada saat bulan puasa saja. Terima kasih Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Kang Asep Saifuddin Jahar. Terima kasih. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ade, singkat saja dulu sebelum kita jeda. Tadi Kang Rektor optimis bahwa bangsa ini masih bisa menjadi bangsa yang melahirkan orang saleh paripurna. Kang Ade juga sama? Ya, saya kira betul ya apa yang oleh Pak Rektor tadi. Bahwa beragama ini tidak hanya sekedar keyakinan secara vertikal ya. Tetapi bagaimana sistem sosial itu harus dibangun ya. Sistem sosial misalnya mengefektifkan ataupun mengintensifkan pertemuan-pertemuan antar umat beragama ya, atau antar tokoh beragama. Harus sering-sering dialog gitu, seperti itu. Dan semua agama sama, saya kira kebaikan yang diajarkannya. Nah, pada sisi kesamaan-kesamaan ini, saya kira kita bekerja secara sosial seperti itu. Kita bicara ini karena konteksnya adalah masih ada saja insiden-insiden. Belum lama kan kita ingat bahwa ada pelarangan beribadah oleh sejumlah atau segelintir orang. Ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan, apakah di alam bawah sadar kita orang Indonesia memang benar-benar kita sudah memiliki toleransi itu, atau memang karena dipaksakan oleh sistem saja baru takut kalau dihukum, atau memang sudah benar-benar punya kesalehan paripurna itu? Kita akan bahas lagi di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi Kang Ade, kita mau coba dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik Muara. Ibu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leo dan Bang Ade Alwi. Merdeka. Selamat pagi Bu Upik. Pagi. Ya, jadi kita pakai judulnya tentang kesalahan paripurna. Sebenarnya kalau bilang kesalahan paripurna, sebenarnya bangsa kita ini sudah paripurna dari awalnya, dari darah daging itu sudah paripurna. Sebetulnya ya. Dan kita nggak akan khawatir. Jadi kalau kemarin terjadi perpecahan atau rajutan benang persatuan dalam beragama itu karena ada kepentingan politik yang saya bilang ini tidak pada tempatnya, dan itu bagi bangsa Indonesia udah minggir dari jauh-jauh menurut saya. Nah, terus kalau kita lihat sendiri ini kemarin tuh di Lampung ya, di Gunung Bromo ya, di Bali itu umat Hindu tuh kusuk, sementara orang yang mau terawih pun kusuk, nggak ada masalah gitu. Maaf, kita bilang kalau di Islam habu minannas, habu minallah. Jadi kita kalau memang kita soleh kepada Allah, tapi jangan sampai kita menyampingkan hubungan baik antar bangsa atau antar umat yang berbeda agama. Dan saya banyak contohnya di kampung sawah, ya di kampung sawah di Pondok Gede. Itu gimana sih kalau Natalan orang-orang pakai kopiah, orang Betawi bantuin. Begitu pula di wilayah saya ada gereja Bambu Wulung, gereja Katolik. Itu waktu Lebaran itu gereja tuh benar-benar bergotong royong menjagakan mobil motor. Nah itu sebenarnya nggak usah khawatir, sudah paripurna. Walaupun simposium nasional antar agama pun kita harus tetap galakan, tetap kita jaga, karena anak cucu kita ini kasihan masih belum paham. Kita harus tetap tegakkan tentang kesatuan beragama, toleransi, jangan sampai ada minoritas, mayoritas gitu. Mudah-mudahan kejadian kemarin 2017-2019 yang sangat mengerikan itu akan hengkang tidak dari terulang Indonesia. lagi ya. Saya percaya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta Timur. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Upik ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak. Ya, pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudaraku umat muslim dan selamat Hari Raya Nyepi buat saudara-saudaraku yang merayakannya. Menurut saya, kunci utamanya untuk kesalehan paripurna itu berada di Pemda setempat. Tidak mengeluarkan perda-perda yang menghambat toleransi. Juga tokoh-tokoh agama, organisasi agama, dan lembaga pendidikan. Ini yang utama. Kalau di sini antara Pemda, tokoh agama, organisasi agama, lembaga pendidikan mau menyuntik lingkungannya dengan toleransi, maka tibalah kita nanti jadi paripurna. Contoh saja di daerah saya di Harapan Bekasi, itu toleransinya sudah menuju paripurna, walaupun belum sempurna sekali. Saya salut sama Inggris ya. Pemain bola di Liga Inggris pada jam mereka bermain tak puasa itu istirahat. Bisa enggak kita seperti itu toleransi tinggi? Enggak, kita ada aja masih diakan merasa mayoritas di beberapa daerah ya. Padahal di negara demokrasi seharusnya mayoritas minoritas itu dihilangkan. Nah, saya juga mengharapkan agar toleransi itu adalah bagian daripada ibadah. Demikianlah harusnya dipikirkan. Hendaknya terjadilah semua paripurna itu
kesalehan yang paripurna itu tidak hanya di Bali, tapi di Jaya, Kalimantan, Aceh, Sumatera Barat, dan lain-lain. Mari kita berdoa agar adalah tahun politik ini. Ini biasanya di tahun politik ini ada oknum yang memanfaatkan agama untuk membuat agar dia terpilih. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo Silitonga masih ada pemirsa Metro TV, kali ini di Bandung, Jawa Barat, Bapak Sopan. Pak Sopan ya. Pak Sopan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sopan ya Pak? Pak Sopan atau Pak Sopian Pak? S-O-P-H-A-N. Oh, Pak Sopan, betul. Silakan. Mohon izin perkenalkan diri, saya Dr. Sopan, dosen Fakultas Kedokteran Pasundan Bandung. Siap. Silakan Dr. Sopan, silakan Pak, pendapat Anda. Terima kasih. Jadi komentar saya dalam hal ini tentang toleransi, apalagi dikaitkan dengan frame Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita perlu mencatat bahwa satu, kita tidak menonjolkan perbedaan, tapi dicari kesamaannya. Kemudian kita komunikasikan, karena setiap individu itu mempunyai level pengertian dalam hal beragama dan lain-lain itu dari rendah sampai yang tingkat tinggi yang paripurna. Oleh karena itu kita tidak boleh puas pada saat ini saja dalam bertoleransi, tapi selalu digali lagi, sehingga semua rakyat Indonesia memahami bahwa kita perlu toleransi yang tinggi. Kalau Indonesia ingin maju dan berkembang, kita harus toleransi. Karena di dalam ajaran Islam pun, bahwa Islam itu adalah untuk semua manusia. Kemudian ada juga kita hablum minanas dan hablum minallah. Tidak hanya kita beribadah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Tuhan semata, tetapi kita juga dituntut bagaimana kita peduli, toleransi kepada rakyat banyak. Saya kira 3 poin itu yang perlu kita komunikasikan dari setiap waktu kita gali terus, sehingga kita akan mencapai toleransi yang paripurna. Terima kasih. Terima kasih Pak Sopan Dr. Sopan di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Sangat menyejukkan Kang Ade. Betul, menarik sekali. Kalau 3 pemirsa kita ini adalah gambaran dari 270 sekian juta orang Indonesia, harusnya sudah tidak ada masalah dengan toleransi. Dan pandangannya sudah paripurna nih. Betul, dan tidak ada masalah dengan kesalehan paripurna. Tapi pertanyaannya kan, masalah toleransi itu tetap ada. Prakteknya banyak sekali kita temukan insiden-insiden. Lalu yang kedua yang saya terus terang lebih tertarik adalah Kang Ade, bagaimana ketika ajaran agama ini itu benar-benar bisa dibawa oleh kita, bukan hanya pada saat tempat ibadah, bukan hanya pada saat hari atau bulan beribadah, bulan puasa seperti sekarang bulan Ramadan, tapi selanjutnya. Sehingga kemudian kita bisa lihat manfaat agama ini di dalam kehidupan keseharian. Kita bisa katakan kepada anak cucu kita bangsa yang beragama, kita lihat korupsi sudah hampir tidak ada. Bagaimana Kang Ade? Ya, pertama harus disadari oleh umat beragama ya, agama apapun, titik berdiri kita ya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik berdiri kita atau landasan kita adalah Pancasila. Pancasila ini kan diciptakan oleh para founding fathers. Ini sebagai common platform. Jadi kita bertemu di situ meskipun kita berbeda-beda agama dan keyakinan ya. Kalau dalam bahasanya Cak Nur ya, almarhum Cak Nur, bahwa Pancasila itu adalah kalimatun sawa. Kalimatun sawa yang dimaksud adalah titik bertemunya berbagai keyakinan ataupun pandangan. Jadi saya kira Pancasila inilah yang saya kira menurut saya adalah harus betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita, bagian dari kesadaran kita. Harus dipegang semua tuh ya? Betul, harus dipegang semua. Nah oleh karena itu, karena masyarakat kita ini masih paternalistik sekali ya, bagaimana unsur pimpinan, unsur tokoh agama ini menjadi panutan, saya kira mesti hadir dari atas ya. Dari atas bagaimana Pancasila itu harus betul-betul dipegang. Khusus umat muslim misalnya,
antara hablum minallah dan hablum minanas, Islam ada rahmatan lil alamin, ini harus betul dijiwai dalam kehidupan sosial, bukan semata-mata vertikal. Kegagalan kita katakanlah untuk masuk surga banyak sekali kalau di beberapa referensi misalnya gagal karena dalam kehidupan sehari gagal juga gitu melaksanakan hablum minanas. Jadi saya kira titik berdiri kita sebagai bangsa yang meyakini Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai dasar negara, ini harus betul-betul dijiwai seperti itu. Pertanyaannya Kang Ade, ini kan toleransi, kesadaran untuk mengasihi, mencintai sesama walaupun beda agama dan keyakinan, kan bukan sesuatu yang kita bisa terima begitu saja. Lalu kita tidak bisa biarkan itu terjadi begitu saja, harus ada upaya untuk melakukan itu. Di saat yang bersamaan kalau kita melihat, ini keprihatinan minimal saya rasa banyak orang juga yang prihatin di tingkat pendidikan dasar saja misalnya. Itu kan makin banyak sekolah yang hanya mengelompokkan orang-orang yang sama. Dan ketika dari anak-anak tidak ada wawasan tentang orang-orang yang berbeda dengan dirinya, akhirnya kan kita akan susah mengharapkan orang-orang ini ketika dia tumbuh bisa menjadi orang yang saleh dan salehnya paripurna. Bagaimana itu, Kang? Menarik, saya kira kalau tadi Leo menyinggung soal bagaimana dunia pendidikan juga tidak berkontribusi katakanlah terhadap bagaimana menyemainya intoleransi. Ada sebuah penelitian dari Universitas Belitung Jakarta dari PPIM ya, bahwa ternyata tingkat intoleransi ya, di tingkat sekolah menengah itu cukup tinggi. Tidak hanya siswanya tapi juga guru-gurunya. Pengajarnya juga. Nah, ini saya kira juga harus menjadi warning bagi kita semua bahwa secara kurikulum harus diperkaya bagaimana toleransi, bagaimana persaudaraan ini harus betul-betul bagian dari kehidupan kita. Titik persamaan kita meskipun keyakinan kita berbeda, kan kesamaan kita pada kemanusiaan. Betul. Pada kemanusiaan saya kira kita bisa berbicara banyak hal di situ. Nah, oleh karena itu harus diperkaya bagaimana aktivitas hablum minallah juga diperkaya dengan hablum minanas seperti itu. Misalnya kalau tadi Rektor UIN Jakarta mengatakan bahwa sistem sosial harus dibangun. Sistem sosial masyarakat kita sebenarnya sudah lama hadir. Misalnya gotong royong. Gotong royong ini bagian dari sistem sosial. Inilah yang harus dihidupkan. Gotong royong yang tidak membeda-bedakan orang ya. Tidak membeda-bedakan orang, kita bantu semua, kita bangun jalan sama-sama. Tidak ditanya dulu, agama kamu apa? Agama kamu suku apa? kamu apa? Nah, tidak ada tuh. Tidak ada. Jadi saya kira sistem sosial ini harus dihidupkan kembali. Jadi memang semata-mata membangun kesadaran tidak semata-mata dari atas saya kira, tapi dari bawah juga ini harus dihidupkan. Gotong royong ini bagian dari yang saya kira juga sangat sederhana, tapi ini dampaknya sangat bagus sekali bagi kehidupan sosial kita. Ekses dari politik ini, tadi sudah sempat dicatat juga oleh pemirsa kita, Kang Ade. Bu Upik mengatakan itu, Pak Ondo juga, Dr. Sopan dari Bandung juga kurang lebih mengatakan itu. Kegiatan politik, motif politik, itu pernah mencederai hubungan antar umat beragama, bahkan yang satu agamanya pun itu bisa menjadi merenggang bisa berkelahi gara-gara tindakan politik ini. Bagaimana memastikan bahwa kita ada di tahun politik ini, Kang Ade? Februari tahun depan kita sudah pemilu. Bagaimana memastikan bahwa orang-orang tokoh politik siapapun dia tidak menggunakan atau mengkristalkan perbedaan agama dan keyakinan ini hanya untuk syahwat politik dia di pemilu ini? Harus kita sepakati, terutama para elit politik, bahwa kita hidup dalam negara yang sangat beragam ya. Kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, politik identitas atas nama agama saya kira harus kita kesampingkan. Berbahaya sekali dalam konteks Pilkada DKI misalnya. Kalau misalnya kasus misalnya bagaimana ayat-ayat kemudian dijual, ayat-ayat kemudian menegasikan kelompok yang sama ya, ketika berbeda dukungan politik, meskipun satu agama. Ini kan saya kira juga sangat berbahaya gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana politik kita ada politik kebangsaan kita, bahwa kita ini bangsa yang beragam. Banyak hal yang saya kira untuk menggait elektoral ya, untuk mendorong elektoral ya, tidak hanya pada isu agama, tapi pada isu-isu yang sifatnya kebangsaan, kenegaraan, bagaimana kita bisa hidup rukun dan sebagainya, bagaimana kita menciptakan kesejahteraan, ekonomi yang bagus dan sebagainya. Banyak hal. Tidak semata-mata politik identitas ini menjadi barang dagangan politik. Saya kira itu sangat berbahaya, harus tinggalkan itu, Leo. Bangsa kita ini kan sekarang sedang juga menikmati masa-masa bonus demografi ya, Kang Ade ya. Ketika jumlah angkatan muda jadi banyak sekali, dan angkatan muda ini kan juga terpapar dengan banyak sekali informasi, banyak sekali values, nilai-nilai lewat internet yang sekarang sudah ada di handphone dengan mudah dilihat begitu. Bagaimana kemudian memastikan anak-anak muda kita memang tetap memegang juga nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran,
dan dia tidak terombang-ambing dengan banyak ajaran, termasuk ajaran yang dibilang agama, tapi ekstrim misalnya. Itu bagaimana Kang Ade? Nah, penelitian dari BNPT pernah disampaikan oleh Pak Boy ya, bahwa anak-anak muda kalangan Gen Z dan milenial ini banyak yang terpapar media sosial ya. Intoleransi mereka, bagaimana mereka senang katakanlah mengakses situs-situs tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang ekstrim misalnya, dan dari luar pun mereka akses juga. Ini saya kira juga menjadi alarm ya. Nah, yang paling penting dalam era media sosial ini adalah bagaimana digital skill kita harus diimbangin dengan digital etik. Jadi literasi digital harus betul-betul dikembangkan di sekolah-sekolah. Bagaimana kita ketika melihat informasi yang negatif, misalnya, kita harus mempunyai rem, gitu, harus mempunyai sebuah upaya untuk berbahaya ini, jangan kita sebar nih. Gitu. Atau kita harus kita kritisi kenapa seperti ini. Jadi critical thinking pada era media sosial ini harus dikedepankan. Dan itu jalannya adalah melalui pendidikan. Baik, bagaimana kita mengkristalkan itu semua untuk bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade, namun saya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, semua agama kan membuat kita harusnya menjadi lebih benar, lebih baik ya. Kalau kemudian agama malah justru membuat kita menjadi tidak lebih baik, jangan-jangan nanti nyanyian John Lennon yang membayangkan bahwa ada dunia tanpa agama, karena agama sering merusak manusianya, jangan-jangan benar. Bagaimana kita memastikan bahwa bulan Ramadan ini bisa membuat manusia Indonesia, Kang Ade, saya, menjadi saleh yang paripurna? Bulan Ramadan ini kan bisa dikatakan sebuah kawah candra di muka ya. Kawah candra di muka kita, pengendalian diri kita tidak hanya sifatnya fisik ya, makan, minum dan sebagainya gitu. Tetapi bagaimana jiwa kita, bagaimana perilaku kita itu harus betul-betul senafas dengan pengendalian kita terhadap hawa nafsu seperti itu. Tetapi memang ini juga saya kira masih jadi PR ya di kalangan umat, bahwa aspek pengendalian ini saya kira juga masih harus terus ditingkatkan. Misalnya bagaimana tingkat konsumsi, tingkat belanja ini kan luar biasa gitu. Ketika kita berbuka puasa misalnya, waduh ini kurang lengkap nih, dilengkapin segala macam. Yang pada saat bukan bulan puasa tidak dimakan begitu tidak dimakan gitu. Tapi ketika bulan puasa kayaknya aduh nikmat sekali gitu. Nah, ini semuanya dimakan. Nah, ini saya kira juga ini yang sangat sederhana ya. Sangat sederhana bagaimana pengendalian diri kita itu betul-betul memiliki kesejatian ya, tidak hanya sifatnya fisik tapi juga sifatnya mental juga harus seiring sejalan. Jadi kalau misalnya hanya sifatnya fisik berarti kegagalan juga. Puasa tidak hanya berbicara fisik tapi juga mental kita ya, pada perilaku kehidupan kita. Di tahun politik yang sekarang kita sudah lihat makin intens ya kegiatan-kegiatan politik. Apa yang bisa kita mintakan, kita harapkan kepada para tokoh politik siapapun dia, untuk kemudian membuat bulan Ramadan ini juga menjadi pengendalian, waktunya mengendalikan syahwat politik yang beberapa kali kita lihat menghalalkan segala cara itu. Bagaimana Kang Ade? Ya, inilah saya kira Ramadan ini menjadi sebuah momentum ya, bagaimana menciptakan sebuah keteduhan ya. Keteduhan, dan Ramadan harus dinilai, diyakini sebagai sebuah oase ya, dari hiruk pikuk keduniawian kita, termasuk juga dalam dunia politik. Tetapi memang harus kita cermati juga, masih banyak juga tokoh-tokoh politik saya kira memanfaatkan Ramadan ini juga sebagai bagian dari kampanye. Ini saya kira juga harus betul-betul dijauhi ya. Jadi panggung ya. Jadi panggung. Nah, jadi ini saya kira harus disikapi oleh kita semua, bahwa Ramadan ini jangan dicederai dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ramadan adalah upaya membakar diri kita dari perilaku buruk kita, dari mentalitas kita yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya setelah Ramadan perilaku kita kumat lagi, berarti pembakaran itu belum selesai. Jadi itu saya kira harus betul-betul Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan bagaimana kita merefleksikan diri kita, apa yang sudah kita berbuat, dan bagaimana kita menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Sambil berharap tokoh-tokoh bangsa bisa menunjukkan contoh yang nyata ya, genuine. Bagaimana peran kita sebagai orang tua, bagaimana peran rumah tangga masing-masing untuk kemudian menanamkan nilai-nilai saleh yang benar-benar genuine, tapi juga paripurna bagi anak-anak kita. Bagaimana Kang Ade? Ya betul.
aspek pengendalian tadi ya, pengendalian tadi bagaimana orang tua memberikan contoh, bagaimana lingkungan juga harus kita jaga. Gitu jangan hanya bicara ya, tapi juga tunjukkan dari dirinya dulu. Pada ibda binafsik ya, pada diri kita mulai seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, tunjukkanlah bahwa kita itu benar-benar berpuasa ya. Berpuasa bagaimana hablum minallah betul gitu kan, kita khusyuk berpuasa, kita ngaji setiap waktu pada puasa karena memang pahalanya berlipat ganda Leo. Tetapi itu belum selesai. Ketika kita keluar rumah ibadah, bagaimana harus kita tampilkan wajah ramah kita gitu kan. Jangan semacam kita mengganti baju kita ya, baju soleh kita, kita tinggalkan di tempat ibadah, di waktu ibadah, dan kita pakai baju yang lain. Itu tetap harus sama di Harus sama, betul. Baik. Harus istiqomah. Baik. Semoga kita benar-benar bisa menjadi saleh paripurna melalui bulan suci Ramadan. Kang Ade Alwi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi, Leo. Pemirsa, tokoh maupun umat harus menyadari jika toleransi justru harus dikuatkan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Untuk menghasilkan toleransi beragama yang kuat, para tokoh baik pendakwah, cendekiawan hingga pengusaha, kita semua diharapkan bisa menjadi contoh bagi umat untuk bisa membangun semangat toleransi di tengah masyarakat yang lebih nyata dan efektif. Mari kita benar-benar berusaha untuk menjadi saleh dimanapun kita berada. Selamat berpuasa bagi Anda yang berpuasa. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.